Hola, saya Alfian dan ya sesuai dengan judul, saya akan membuatkan video tutorial gimana caranya ngerakit PC yang komponennya udah pada kita beli gitu loh. Atau udah ada komponennya semuanya tinggal dirakit aja nih. Nah, kebetulan saya akan rakit PC dengan budget 3 jutaan. Komponen pertama, prosesor Intel Core i5 2400 generasi kedua dan pastinya pakai motherboard soket 1155. Yang mana aja, yang penting soket 1155 karena emang prosesornya ini generasi kedua. Buat RAM-nya 2x4 GB DDR3, VGA-nya kita pakai VGA Kerhore yaitu Radeon R7 240 2GB 128bit GDDR5, pakai SSD 128GB SATA dan power supply pakai yang ada di studio yaitu Cooler Master jadul 550W yang kabelnya masih warna-warni. Dan terakhir saya pakai casing Cube Gaming Gelve warna hitam dan fan prosesor pakai fan bawaan prosesor atau fan Intel yang orang biasa sebut. Jadi itu aja sebenarnya basic komponen-komponen untuk merakit PC atau komponen pentingnya lah gitu. Kalau fan casing ataupun LED strip sebenarnya itu aksesoris ya bre buat mempercantik PC, jadi nggak diwajibkan banget. Langsung aja kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama, siapkan obeng plus ukuran sedang. Udah, itu aja sih kayaknya. Langkah kedua, pasangkan prosesornya ke soket prosesor yang ada di motherboard. Caranya, tarik besi pengunci bagian kanan soket prosesornya. Tarik ke belakang sampai besi pelindungnya kebuka. Emang rada keras sih, jadi pakai tenaga sedikit ya. Terus posisikan prosesor sama soketnya. Di bagian prosesor kan ada cekungan kecil gitu. Itu dipasin sama garis kecil yang ada di soket prosesornya bre. Kalau udah tinggal ditutup lagi besi pelindungnya ke posisi awal. Ini rada keras ya, jadi kudu pakai tenaga dikit. Gak usah takut, nggak akan patah kok. Emang rada keras aja ini. Langkah ketiga, pasang RAM ke slot RAM yang ada di motherboard. Ini bagian yang paling satisfying sih. Kita kan pakai RAM DDR3 nih. Jadi DDR3 itu cekungan kecilnya posisinya tuh lebih ke kiri dibandingkan versi DDR lainnya bre. Kayak gini dah contoh slot RAM DDR3. Jadi harusnya kalian nggak akan kesulitan buat pasang RAM DDR3 ini. Kan motherboard yang saya pakai ini cuma 2 slot RAM. Kalau motherboard kalian 4 slot RAM, kalian pasangkan sesuai sama warna slot RAM-nya ya. Jangan bersebelahan gitu. Pasang RAM-nya sampai bunyi klek, nggak usah takut, itu nggak patah kok. Itu artinya RAM-nya udah ngunci bre. Langkah keempat, pasang fan prosesor atau kipas pendingin prosesornya. Ini bagian yang sebagian dari kalian pasti kesulitan pertama-tama. Karena mekanisme pengunci di fan Intel itu susah-susah gampang sih sebenarnya. Tapi sebelum dipasang kipas pendingin prosesornya, kalian kasih pasta dulu. Ini bukan pasta Pepsodent ya, yang biasa kalian pakai pas buat sikat gigi. Ini pasta khusus untuk prosesor. Kalian bisa beli dengan harga yang murah-murah aja sekitar 10-15 ribuan. Kalau yang rada bagusan dikit kayak saya ini, Deepcool Z5, harganya 40-50 ribuan gitu bre. Taruhnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau bisa ya bentuk X kayak saya ini. Dan diratain langsung juga boleh, nggak diratain juga nggak apa-apa. Karena nanti kan bakal ketekan sama pendingin prosesornya bre. Kalau udah tinggal pasang kipas pendingin prosesornya atau fan prosesornya. Caranya kalian ikutin trik dari saya ya. Tarik bagian atas penguncinya ke atas, terus langsung dorong ke bawah sambil ditahan sedikit dan puter ke arah jarum jam penguncinya. Dan lakuin trik yang saya kasih ini ke 3 pengunci lainnya ya bre. Kalau belum bisa, coba dah praktekin di luar motherboard dulu. Langkah kelima. Nah, di tahap ini kita udah mulai masuk ke bagian casing nih bre. Kalau kalian beli casing baru, kalian bakal dapetin baut-baut pendukung lainnya bre. Bagian kanan kiri set panelnya dibuka ya, biar gampang proses pemasangan komponen lainnya. Selanjutnya kalian pasang besi back panel motherboardnya. Besi back panel ini bakal kalian dapetin di paket penjualan motherboard bre, bukan dikasih di casingnya. Fungsinya buat ngelindungin motherboard dari kecok-kecok gitu dah. Langkah keenam, masukkan motherboard yang udah kita pasangin prosesor, RAM, dan kipas pendingin prosesor tadi ke dalam casingnya. Posisikan port input outputnya ke bagian besi back panel yang barusan kita pasang bre. Kalau udah tinggal kita baut dengan baut yang udah disediakan di paket penjualan casing yang kita beli. Biasanya dibungkus pakai plastik kecil gitu. Nah, bentuk bautnya tuh yang kayak gini, kayak piringan UFO gitu bre. Kalau udah dibaut, kita masuk ke langkah nomor 7. Langkah nomor 7, pasang SSD atau hard disk ke dalam casing. Di sini saya contohkan satu aja pemasangan SSD SATA ya, karena pada dasarnya ya sama gitu. Untuk ukuran storage SATA itu cuma ada 2 bre, ukuran 2,5 inci sama ukuran 3,5 inci. Ukuran 2,5 inci sendiri bisa dipasangin ke PC ataupun laptop, tapi untuk ukuran 3,5 inci cuma bisa dipasangin di PC aja ya. Oke, kita langsung lepas bracket atau tempat buat naruh SSD-nya ini. Posisinya ada di bagian depan ruang PSU persis. Kalau udah, paskan posisi SSD-nya dengan lubang baut di bagian bracket atau tempat buat naruh SSD-nya ini. Kalau udah, tinggal dibaut dah, terus pasang lagi ke dalam casingnya bre.
Langkah ke-8, pasang VGA card ke slot PCI Express kali 16 di motherboard. Langkah ini cukup mudah lah menurut saya, pasti kalian juga bakal langsung bisa ngikutin. Slot PCI Express kali 16 itu paling beda sendiri ya dari slot PCI yang lainnya. Coba kalian lihat foto ini, yang kecil itu slot PCI Express kali 1, yang panjang itu slot PCI aja. Dan yang beda sendiri yang ada penguncinya, itulah slot PCI Express kali 16 yang buat dipasangin VGA card bre. Jadi ya kalian pasin aja posisi kuningan VGA-nya ke slotnya ini dan tekan sampai bunyi ceklek kayak masang RAM gitu dah. Kalau udah, besi back panel VGA-nya dibaut pakai baut ini. Bentuknya rada besar dari baut motherboard tadi, bre. Langkah ke-9, pasang power supply. Pasangnya sebenarnya gampang aja kok, tinggal didorong ke dalam casingnya. Jadi kalau PSU-nya udah masuk ke dalam casing, tinggal dibaut aja ya bre. Bautnya itu sama persis kayak baut buat VGA tadi. Bautnya di 4 sisi ya, biar kenceng. Langkah ke-10, pemasangan perkabelan duniawi. Mungkin ini yang rada rumit ya buat kalian yang baru pertama kali, tapi kalau simak bener-bener pasti bisa dah. Pertama, hubungkan kabel 4 pin CPU ke soket 4 pin di motherboard. Biasanya posisinya ada di bagian pojok atas motherboard bre. Kedua, hubungkan kabel 20 plus 4 pin motherboard ke soket 24 pin motherboard. Biasanya posisinya ada di bagian kanan motherboard bre. Dan karena VGA yang saya pakai ini nggak butuh pin power tambahan, jadi kita skip ya. Selanjutnya, hubungkan kabel SATA power dan kabel SATA ke SSD atau harddisk kita. Pokoknya, storage atau penyimpanan yang masih pakai interface SATA, cara pemasangannya sama kok. Perbedaannya, kabel SATA power ini yang bentuknya rada panjang bre, sedangkan kabel SATA bentuknya kecil. Kabel SATA power ini untuk ngasih daya ke SSD atau harddisknya. Sedangkan kabel SATA ini fungsinya buat transfer data dari SSD atau harddisk ke motherboard. Dan terakhir ada kabel front panel, terbagi menjadi 3 bagian. Kabel USB bagian depan casing, kedua kabel audio bagian depan casing, dan ketiga kabel tombol power atau reset di bagian depan casing. Kabel USB punya satu titik yang nggak ada di bagian paling samping kanan, sedangkan kabel audio punya satu titik yang nggak ada di bagian samping kiri nomor 2. Itu ya perbedaannya. Pertama, hubungkan kabel USB ke USB 1 di motherboard. Kalau udah, hubungkan kabel audio ke F audio yang ada di motherboard. Dan terakhir, ada kabel front panel. Ada 4 bagian kabel nih, bre. Pertama, kabel power SW. Fungsinya kalau kalian tekan tombol power di casing, nanti PC-nya bakal nyala. Kedua, kabel reset SW. Fungsinya kalau kalian tekan tombol reset di casing, nanti PC-nya bakal nge-restart. Ketiga, ada kabel HDD LED. Fungsinya kasih tahu kita kalau storage atau penyimpanan SSD atau harddisk kita lagi bekerja. Dan terakhir atau keempat, ada kabel power LED. Ini saya kurang tahu juga sih fungsinya apa. Coba yang tahu tulis di kolom komentar ya. Langsung aja dah kita pasang. Biasanya kabel power SW itu ada di bagian atas reset SW. Jadi kita pasang kabel power SW-nya dulu. Setelah itu pasang kabel reset SW-nya. Selanjutnya, pasang kabel HDD LED yang posisinya ada di samping reset SW bre. Sedangkan kabel power LED dipasangkan di samping kabel power SW. Dan finally, udah selesai bre. Kalian tinggal pasang balik set panel kanan supaya kabel-kabelnya nggak kelihatan gitu. Dan jangan ditutup dulu pakai tempered glass-nya. Kita coba hidupkan dulu. Hidup nggak nih? Siapa tahu habis rakit tahu-taunya kan nggak hidup gitu. Ya kira-kira itu dia video tutorial ngerakit PC dengan budget 3 jutaan. Ditunggu pembahasan performanya ya bre. Like kalau suka video ini, share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tekan tombol subscribe di channel ini pastinya. Sampai jumpa di lain video. Dadah!